semuanya, di video ini saya akan membahas isi buku Penguatan Kemampuan Kolaborasi dan Komunikasi dalam konteks pembelajaran abad ke-21 yang dituliskan oleh Prof. Dr. Mubrir Agustin MPD dan Yoga Adi Pratama MPD. Nah, buku ini sangat cocok dan penting untuk dipelajari oleh para guru, calon guru, dan siapapun yang tertarik dengan dunia pendidikan. Karena buku ini membahas tentang bagaimana cara memperkuat dua keterampilan utama yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan ke abad 21 ini, yaitu adalah kolaborasi dan komunikasi. Nah, di dalam buku ini terdapat 4 bab, yang dimana bab 1 itu membahas tentang pergeseran paradigma pendidikan, yang di bab 2 itu membahas tentang keterampilan abad ke-21, dan di bab 3 itu ada fokus pada penguatan keterampilan kolaborasi. Lalu di bab 4 itu membahas tentang mengulas pentingnya pengembangan keterampilan komunikasi. Nah, keempat bab ini sangat terhubung dan memberikan panduan praktis untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna, kontekstual, dan memberdayakan peserta didik. Nah, sekarang kita akan membahas bab 1, yaitu pergeseran paradigma pendidikan di abad ke-21. Nah, pada bab pertama ini menjelaskan bahwasanya pendidikan itu tidak bisa lagi terpijak pada cara lama, yaitu kita tidak bisa hanya mengandalkan hafalan, ceramah satu arah, atau sistem yang kaku. Nah, pendidikan di abad ke-21 ini menuntut pendekatan baru yang lebih manusiawi dan bermakna. Nah, di bab awal ini penulis pertama-tama mengajak kita melihat kembali makna pendidikan dari sudut pandang berbagai tokoh dan budaya, mulai dari filsuf Yunani, Romawi, filsafat Jerman, hingga tokoh pendidikan nasional kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, semua sepakat bahwasannya pendidikan pada dasarnya adalah proses memanusiakan manusia. Nah, pendidikan bukan hanya mengisi kepala siswa dengan pengetahuan, tapi membentuk karakter, emosi, kemampuan sosial, dan keterampilan hidup. Nah, pergeseran-pergeseran ini menunjukkan bahwa dunia pendidikan itu harus fleksibel, terbuka, berani merubah. Nah, negara-negara seperti Finlandia, Jepang, dan Amerika itu bahkan sudah lebih dulu menerapkan pendekatan pembelajaran yang holistik, berbasis pada karakter dan kompetensi abad ke-21. Nah, di bagian akhir bab ini penulis memperkenalkan konsep penting, yaitu konsep deep learning atau pembelajaran mendalam. Ini bukan sekedar metode menghafal, tapi proses belajar yang mengajak peserta didik berpikir, merasa, dan bertindak secara relatif dan menyeluruh. Deep learning sendiri itu dibangun melalui 3 prinsip utama. Yang pertama yaitu ada joyful learning, yang artinya belajar yang menyenangkan dan penuh semangat, menciptakan suasana nyaman dan tanpa tekanan. Yang kedua adalah meaningful learning, yaitu belajar bermakna dan relevan dengan kehidupan nyata siswa. Yang ketiga yaitu ada mindful learning, yaitu belajar dengan kesadaran penuh, di mana siswa itu benar-benar terlibat dan merefleksikan apa yang mereka pelajari. Dengan pendekatan ini, peserta didik tidak hanya diharapkan menjadi cerdas secara akademik, tetapi juga menjadi manusia seutuhnya yang siap menghadapi kehidupan. Selanjutnya, kita akan membahas bab 2, yaitu tentang keterampilan abad ke-21. Nah, pada bab ini, penulis membahas secara mendalam tentang keterampilan yang perlu dimiliki peserta didik di abad ke-21. Nah, perubahan zaman dan kemajuan teknologi dan dunia kerja yang dinamis menuntut peserta didik untuk menguasai bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga keterampilan hidup dan sosial. Nah, keterampilan-keterampilan itu dikenal dengan sebutan 4C, yaitu critical thinking, yaitu kemampuan untuk berpikir logis, menganalisis, dan mengambil keputusan berdasarkan bukti. Yang kedua yaitu creativity, yang dimana kemampuan itu menghasilkan ide atau solusi baru yang inovatif dan orisinal. Nah, yang ketiga yaitu adalah collaboration, yang dimana kemampuan bekerja sama secara efektif dalam tim dan menghargai perbedaan, serta menyelesaikan masalah bersama. Yang keempat yaitu communication, yang dimana kemampuan menyampaikan ide secara jelas, mendengarkan secara aktif, dan menyesuaikan gaya komunikasi dengan situasi. Untuk mendukung penguasaan keterampilan ini, buku ini menyarankan berbagai pendekatan dan model pembelajaran aktif, seperti discovery learning. Nah, pada model pembelajaran ini, siswa menemukan sendiri
konsep melalui eksplorasi. Lalu ada model pembelajaran inquiry learning, yang dimana pembelajaran ini berbasis pertanyaan dan investigasi. Lalu ada pembelajaran problem based learning atau PBL. Nah, pembelajaran ini dimulai dari permasalahan yang nyata. Ada juga di sini model pembelajaran project based learning, yang dimana pembelajaran berbasis proyek jangka panjang. Lalu di sini ada model pembelajaran teach vector, yaitu siswa belajar melalui simulasi dunia kerja. Lalu ada model pembelajaran blended learning, yaitu kombinasi pembelajaran daring dan luring. Nah, dengan pendekatan ini siswa tidak hanya menguasai materi, tetapi juga keterampilan berpikir, bekerja sama, dan berinovasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas bab 3, yaitu mengasah keterampilan kolaboratif. Nah, sebelum masuk ke strategi pembelajarannya, penting untuk kita memahami dulu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan keterampilan kolaboratif? Nah, jadi keterampilan kolaboratif itu bukan hanya tentang kerja kelompok. Kolaborasi itu adalah proses sosial kompleks yang melibatkan mendengarkan, negosiasi, berbagi ide, menyelesaikan konflik, dan membangun kepercayaan. Nah, kolaborasi yang baik itu muncul dari kesadaran individu terhadap peran masing-masing, keterbukaan terhadap perbedaan, serta komitmen yang mencapai tujuan bersama. Di dalam dunia kerja maupun kehidupan nyata, kolaborasi itu menjadi syarat utama keberhasilan, yang dimana guru itu perlu merancang pembelajaran yang mendorong kolaborasi melalui model-model seperti STAD, yaitu belajar kelompok dengan menilai individu. Lalu ada pembelajaran jigsaw, yang dimana itu setiap siswa bertanggung jawab terhadap bagian materi dan mengajarkan kepada teman lainnya atau teman sekelompoknya. Lalu ada juga model pembelajaran TGT, yaitu belajar sambil bermain kuis secara tim. Ada juga di sini model pembelajaran group investigation, yaitu proyek kelompok dari pemilihan topik hingga presentasi. Nah, penulis juga menyarankan strategi rotasi peran dalam kelompok, rubrik penilaian kolaborasi, serta sesi refleksi. Nah, tujuannya adalah menjadikan kolaborasi sebagai bagian dari budaya belajar, bukan sekedar tugas kelompok biasa. Nah, di bab 4, yaitu bab terakhir, kita akan membahas tentang mengembangkan keterampilan komunikasi. Nah, di bab sebelumnya, kita kan sudah membahas tentang kolaborasi, yaitu bekerja sama. Maka komunikasi itu adalah jembatan utama. Nah, komunikasi ini bukan hanya tentang bicara, tetapi juga tentang mendengar, memahami, menyusun pesan secara jelas, dan menyesuaikan diri dengan konteks sosial. Nah, komunikasi ini mencakup verbal, yaitu berbicara secara langsung. Ada juga di sini non-verbal, yaitu bahasa tubuh atau ekspresi wajah. Lalu ada tertulis, yaitu menyampaikan ide lewat tulisan. Dan yang terakhir ada digital, yaitu menggunakan teknologi dan media digital. Nah, dalam konteks pembelajaran, guru itu bisa menggunakan pendekatan seperti TTW, Think Talk Write, yang dimana siswa itu akan berpikir, lalu mendiskusikannya, lalu menuliskan hasil apa yang dipikirkannya. Lalu di sini ada TPS, Think Pair Share, yang dimana siswa itu akan berpikir, lalu disuruh berdiskusi berpasangan, lalu membagikan hasil di depan kelas. Selanjutnya ada ETH, Everyone is a Teacher Here, yang dimana siswa itu menjadi pengajar bagi temannya. Nah, di akhir bab ini, guru memperkenalkan pendekatan DEMUB, singkatan dari dengar, yaitu mendengarkan secara aktif. Lalu ada ekspresi, yaitu menyampaikan emosi dan maksud dengan ekspresi. Yang ketiga ada muka ceria, menunjukkan sikap positif. Ada yaitu ucapan positif yang menggunakan kata-kata membangun. Selanjutnya ada B, yaitu bertanya jawab, yaitu aktif dalam diskusi. Selanjutnya ada I, yaitu berani memulai percakapan dan menuangkan pendapat. Nah, dengan prinsip ini, siswa dibiasakan untuk membangun komunikasi yang efektif, sopan, dan empatik. Nah, guru itu bisa melatih melalui diskusi kelas, presentasi, debat, dan kegiatan proyek yang mendorong siswa untuk menyampaikan ide dan berinteraksi dengan baik.
Nah, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.